Oke, bayangin ini. Malam-malam, cuaca lagi enak-enaknya, mata udah mulai berat, tiba-tiba ada suara nging persis di sebelah telinga. Bikin emosi kan? Terus besok paginya Anda terbangun dengan bentol-bentol gatal. Pasti kita semua pernah mikir, bisa nggak sih nyamuk ini musnah aja dari muka bumi? Kedengerannya kayak fantasi yang indah banget, tapi di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah fantasi itu pakai data dan representasi visual yang realistis dari riset-riset sains terbaru. Kita bakal lihat gambaran aslinya secara utuh, mulai dari ekologi murni sampai ke teknologi rekayasa genetika yang jujur aja keren banget. Nah, mari kita langsung selami pertanyaan utamanya. Apa sih yang bakal terjadi kalau nyamuk benar-benar punah? Ini kan pertanyaan hipotetis yang hampir semua orang harapin pas lagi sibuk tepuk-tepuk nyamuk di teras. Maksudnya, siapa juga yang butuh nyamuk kan? Tapi gini, dalam sains, setiap aksi itu punya reaksi yang sama besarnya. Kalau hari ini kita bisa tekan tombol ajaib dan semua nyamuk lenyap seketika, efek dominonya itu bakal jauh lebih mengejutkan daripada sekedar kita bisa tidur nyenyak tanpa gigitan. Masuk ke bagian pertama, dunia tanpa nyamuk antara fantasi dan realita. Coba kita timbang pro dan kontranya secara objektif ya. Di satu sisi, dunia tanpa nyamuk berarti kita bisa memberantas habis penyakit mematikan kayak malaria, demam berdarah, sampai chikungunya. Bayangin ya, ada jutaan nyawa, terutama anak-anak, yang bisa diselamatkan setiap tahunnya. Keren banget kan? Tapi tunggu dulu. Di sisi lain, kita mempertaruhkan runtuhnya jaring makanan lokal. Ini fakta yang jarang banget disadari, dari sekitar 3.500 spesies nyamuk di seluruh dunia, sebagian besar dari mereka itu sama sekali nggak peduli sama darah manusia. Mereka cuma bertahan hidup dari nektar tanaman. Cuma segelintir aja, kayak genus Anopheles, Culex, dan Aedes yang secara aktif ngincer darah kita dan bawa penyakit. Jadi, ngorbanin ribuan spesies yang nggak bersalah cuma buat membasmi beberapa spesies bahaya, wah, itu harga ekologis yang terlalu mahal. Oke, lanjut ke bagian kedua, realitas ekologis dan dampaknya buat jaring makanan kita. Biar kebayang seberapa besar kerugian ekologisnya, kita jalan-jalan bentar ke tundra Arktik ya. Pas musim panas tiba, salju mencair dan bikin genangan air di mana-mana. Ini tuh jadi tempat lahirnya miliaran nyamuk, sampai ngebentuk awan biomasa yang raksasa. Nah, kalau nyamuk ini tiba-tiba hilang, domino pertama jatuh. Burung-burung bermigrasi yang terbang ribuan kilometer buat makanin nyamuk-nyamuk tundra ini bakal kelaparan. Di perairan, ikan dan serangga air yang biasanya makan larva juga kehilangan sumber makanannya. Terus, masuk ke tahap ketiga, hewan predator kayak rubah, yang biasanya memangsa burung-burung tadi, ikutan merosot tajan karena kelaparan massal. Pada akhirnya, seluruh ekosistem yang super besar ini jadi nggak stabil dan runtuh. Jadi intinya, musnahin nyamuk itu sama aja dengan bikin lapar seluruh rantai makanan secara massal. Nggak main-main kan? Sekarang kita bergeser ke bagian ketiga. Dampak perubahan iklim terhadap evolusi nyamuk. Gini, waktu kita asyik berdebat soal skenario hipotetis tadi, planet kita yang memanas ini secara aktif lagi nulis ulang biologi si nyamuk loh. Nah, yang bikin representasi visual yang realistis soal adaptasi nyamuk ini menarik banget adalah cara para ilmuwan memetakannya. Mereka melacak sesuatu yang namanya plastisitas fenotipik. Singkatnya, ini tuh kemampuan tubuh nyamuk buat beradaptasi dan ngubah sifat fisiknya sesuai lingkungan baru secara real time. Ilmuwan membandingkan seberapa cepat iklim berubah dengan kecepatan nyamuk berevolusi. Karena siklus hidup nyamuk itu pendek banget, kemampuan adaptasi suhu mereka luar biasa cepat. Jadi nyamuk itu bukan cuma sekedar bertahan dari pemanasan global, mereka malah balapan dan ikut berevolusi bersamanya. Terus kenapa kita harus peduli? Nah, efek dari adaptasi iklim ini tuh nyata banget dan udah bisa diukur. Gara-gara suhu global makin panas, spesies nyamuk sekarang bisa manjat, naik ke dataran tinggi, kayak wilayah pegunungan yang dulunya tuh terlalu dingin buat mereka. Artinya, masyarakat di pegunungan yang tadinya aman-aman aja, sekarang tiba-tiba berisiko kena wabah penyakit tropis yang imun mereka belum siap hadapi. Terus, ada lagi fakta mengejutkan yang mungkin Anda belum tahu. Beberapa spesies nyamuk itu ternyata polinator utama di daerah tropis, salah satunya ngebantu penyerbukan tanaman kakao. Ya, Anda nggak salah dengar, tanpa nyamuk kita bisa aja kehilangan coklat kesukaan kita. Perubahan pola air dan suhu gara-gara iklim ini ngacoin penyerbukan tadi. Nyamuk pindah tempat, penyakit nyebar, dan ekosistem jadi terancam. Masuk ke bagian keempat. Solusi genetik dan inovasi modern. Mari kita lihat senjata baru kita. Oke, kita emang nggak bisa biarin penyakit merajalela bebas, tapi kita juga sadar kalau kita nggak boleh ngancurin jaring makanan. Terus, gimana cara sains ngelawan balik secara realistis tanpa memicu kepunahan massal? Disinilah inovasi genetik unjuk gigi. Salah satu metode terdepan saat ini adalah SIT, atau teknik serangga mandul. Konsepnya tuh brilian dan elegan banget. Di laboratorium, ilmuwan bikin nyamuk jantan jadi mandul pakai radiasi atau modifikasi genetik ringan. Kemudian, jutaan nyamuk jantan ini dilepas ke alam liar.
Nah, pas jantan ini kawin sama betina liar, nggak ada satupun telurnya yang bakal menetas. Sebagai contoh nyata, ada studi memukau di Salatiga, Indonesia, yang ngebuktiin metode ini sukses ningkatin persentase telur mandul di lapangan sampai lebih dari 90%. Ini cara yang pinter banget buat bikin populasi nyamuk menukik turun pelan-pelan tanpa pakai semprotan pestisida beracun. Selain SIT, ada lagi nih teknologi revolusioner yang bisa dibilang jauh lebih agresif. Namanya CRISPR-Cas9 Gene Drive. Kalau modifikasi genetik biasa itu cuma diturunin ke separuh keturunan, nah Gene Drive ini ibaratnya ngehack langsung genetika si nyamuk. Teknologi ini maksa sifat genetik tertentu, misalnya kemandulan pada nyamuk betina, buat diturunin ke hampir 100% anak-anaknya. Ini benar-benar melanggar hukum pewarisan genetik normal alias hukum Mendel loh. Wawasannya luar biasa, karena dalam simulasi lab buat nyamuk Anopheles pembawa malaria, teknologi ini mampu menghancurkan populasi vektor tersebut sampai 95%, cuma dalam beberapa generasi aja. Ini kekuatan manipulasi alam yang masif banget, yang tentu aja butuh pengawasan bioetika super ketat sebelum dipakai bebas di alam. Jadi, poin krusialnya ada di data lapangan yang sangat keras ini. Angka 77% ini bukan cuma simulasi komputer di lab ya. Di Yogyakarta, ilmuwan ngelepasin nyamuk Aedes aegypti yang udah disuntik bakteri alami bernama Wolbachia. Gimana cara kerjanya? Bakteri Wolbachia ini secara harfiah berebut makanan sama virus dengue di dalam sel tubuh nyamuk. Karena virus dengue-nya kelaparan, dia nggak bisa berkembang biak dan gagal menular ke manusia. Hasilnya? Luar biasa. Kasus demam berdarah di wilayah itu langsung anjlok sebesar 77%, dan yang lebih mengesankan lagi, angka rawat inap rumah sakit menurun drastis sampai 86%. Ini benar-benar ngasih kita solusi kesehatan masyarakat yang super presisi tanpa harus merusak jaring makanan ekologis. Terakhir, bagian 5. Manajemen vektor terpadu. Ini soal merangkai semuanya jadi satu pendekatan holistik. Kita semua tahu lah ya, di dunia sains itu nggak ada yang namanya satu peluru perak buat semua masalah. Ilmuwan-ilmuwan terbaik kita nggak cuma ngandelin satu teknologi canggih terus bersantai. Nggak gitu kerjanya. Mereka menggabungkan semua strategi tadi ke dalam manajemen vektor terpadu, atau IVM. Kenapa ini penting banget? Ya karena melepaskan jutaan nyamuk berwolbachia atau nyamuk hasil CRISPR itu bakal percuma kalau masyarakat masih biarin tumpukan ban bekas berisi genangan air hujan di halaman mereka. Kita tetap butuh pengelolaan lingkungan dan edukasi masyarakat yang solid di akar rumput. Terus, kita paduin itu sama insektisida yang sangat selektif. Bukan penyemprotan massal yang malah bunuh lebah sama kupu-kupu. Serta membungkusnya dengan teknologi genetik modern tadi. Ini adalah pendekatan holistik yang benar-benar nyerang masalah dari segala sisi. Dan ini membawa kita pada pemikiran penutup kita. Setelah ngelihat sendiri kenyataan rapuhnya jaring makanan dari tundra sampai ke wilayah tropis, melihat gimana iklim mempercepat biologi nyamuk, dan sadar kalau teknologi Wolbachia serta genetik modern ternyata mampu menetralisir penyakit tanpa harus ngebunuh spesiesnya, mari kita renungkan pertanyaan ini. Apakah fantasi buat memusnahkan seluruh spesies nyamuk benar-benar sepadan dengan risiko keruntuhan ekosistem kita? Sains sudah nunjukin ke kita kalau kita nggak perlu menghancurkan alam cuma buat menyelamatkan manusia. Kita cuma perlu jadi selangkah lebih cerdas dari nyamuk. Terima kasih udah ngikutin pembahasan mendalam ini bersama saya. Semoga wawasan dan representasi visual yang realistis tadi bisa memicu rasa ingin tahu Anda lebih jauh lagi.